Cepetan. Ke kamar aja yuk. Masuk kamar ya. Udah ke kamar dulu, Pak. Iya. Harusnya dia yang nanya sama kakak. Hal apa yang udah kakak lupain? Hal apa yang udah kakak lupain? Kamu nggak pernah bilang, nggak pernah sampai. Satu lagi. Yang sabar selama ini Dede bukan kakak. Yang sabar selama ini Dede bukan kakak. Masya Allah, Alhamdulillah cara pengajiannya juga berjalan dengan lancar. Tadi juga nggak ada halangan. Jadi sih deg-degan ya, karena gimana ya namanya mau jadi istri. Terus deg-degan campur aduk antara seneng gitu, pokoknya gitu deh, pokoknya jadi satu. Seneng, deg-degan, sama pokoknya gitu deh, campur aduk, gak tahu tepuguh kalau orang Sunda bilang. Tapi Dede rasa sih kayaknya si kakak juga deg-degan nih, gugup juga. Dan bagi gue ya, gue sendiri pribadi bukan tipe kalau orang yang suka dengerin apa omongan orang segala macam. Insya Allah kalian bisa pegang omongan gue akan komitmen, gak akan ragu dengan hubungan yang sekarang gue jalanin. Dan nggak karena tuh orang-orang yang bisa pengaruhin gue dalam segi apapun, dalam hal apapun. Iya, gue mau minta pendapat lo nih. Bentar lagi kan gue ada hajatan besar, ya kan? Ya pasti waktu gue main sama kalian berkurang. Ya kemarin kan kita juga sempat bahas gini-ginian nih. Tanya juga nama lo ya enggak, lo udah benar-benar karena ya lo tau sendiri banyak banget teman-teman kita yang udah nikah, jadinya kayak ya dia susah kemana-mana, susah ngapa-ngapain, terus kerjaannya juga ya misalnya udah kerja nih terus udah capek, pasti kalau mau nongkrong sama temen juga pasti mikirin istri di rumah gitu kan. Nah udah mantep belum, hati lu tuh gimana? Ya kan gue udah mantep, cuma lo mau coba-coba pengaruhin gue nih. Bukan mau pengaruhi nih, gue cuma ngasih pandangan, gue cuma ya gue nggak mau aja lo kecewain Dede gitu lo harus mantepin dulu lo kayak gimana. Ya juga ya, ada benernya juga si Haris ya. Assalamualaikum. Bu, kakak mana? Ntar gue telepon. Pas gue lagi video call bahas soal pernikahan, Dede tiba-tiba datang tuh, nyelonong tuh. Kakak. Kok belum jalan? Di jari tangannya itu kosong, melempung, tau gak sih? Kosong, gak ada itu cincinnya. Padahal itu cincin sangat berharga. Terus punya cerita, sakral juga. Gimana sih kalau kita ngasih sesuatu sama pasangan kita, terus barang itu nggak dipakai, apa yang kalian rasain? Kesel kan? Ya sih biar kakak bantuin. Enggak, Dede bisa sendiri. Yaudah Dede masukin tuh nasi sama lauknya. Ayo nak. Nih piring. Ayo nak. Piring dulu main. Ayo nak. Ayo nak mana? Ayo nak. I'm coming. Nih, Bu. makannya kakak. Oke, siap. Sana, sini. Siap. Udah yuk, kakak tungguin di mobil. Ya udah dulu. Kenapa sih kamu? Udah sana duluan. Ada. Bos, macet.
Tahu gue macet, cicilan gue juga macet nih. Udah yuk. Yaudah, ayo duluan. Sana, Dede mau ke kamar mandi dulu. Marah-marah. Nggak boleh ikut kan? Kamar mandi. Ya. Marah kamu. Iya, sana cepetan. Iya, iya. Dede sebenarnya nggak kebelet sih, nggak kebelet Dede pengen pipis. Tapi saking gondoknya, saking keselnya, Dede pengen rasanya jojorowokan sekenceng-kencengnya. Dede pengen teriak sekenceng-kencengnya. Ngapain? Cepetan nanti kakak telat lagi. Ngapain itu? Udah tahu telat, Dede. tingkah. Saya, bentar. Kakak baru keinget sesuatu. Lupa tadinya. Bentar. Keinget apaan? Dari bawah mana? Ya udah cepetan, Ya. ntar telat. Iya, sebentar. Dari mana? Dia pas mau masuk mobil langsung inget sama hal yang dia lupain. Oh, aneh. Udah, tungguin aja. Nih. Ternyata yang dia ingat, dia lupa bawa sepatu. Lupa tuh. Mak, tuh. Sepatu yang dia ingat itu sepatu yang dikasih sama Haris. Apakah Dede nggak bikin gondok? Bikin Dede kesel, rungsing, makin bercampur aduk gitu rasanya. Kok mukanya berubah? Sepatunya? Apa karena dikasih Haris ya? Apa karena ini pemberian Haris, makanya dia ngambek? Kalau tadi mau ngobrol, nanyain. Orang udah ngomong, main handphone mulu. Cerita sama siapa tuh? Gue tahu, mungkin gue lagi sibuk cecetan ketika dia datang. Nah pas di mobil gue pengen memperbaiki apa yang menurut gue lagi nggak baik. Dia malah cecetan terus. Mantan, masih komunikasi sama mantan, bertukar kabar sama mantan. Siapa yang suka ngabarin sama mantan? Siapa yang suka ngabarin sama mantan? Yang suka kabar-kabaran sama mantan, chat-chatan sama mantan, berhubungan baik sama mantan, nge-like foto mantan, follow-followan juga enggak. Ngomong mantan, kalian tahu kan? Dede itu follow-followan sama mantan aja enggak. Aduh, boro-boro Dede mau cacet-cacet sama tuh mantan. Dia so-soan pakai bahas-bahas mantan Dede. Yang suka nge-like foto mantan itu dia. Dia bilang gue pelupa coba. Semua hal dalam diri dia gue ingat. Manseri gue inget. Tanggal pertemuan kita gue inget. Dia pakai baju apa pas gue pertama kali ketemu sama dia gue inget. Makanan kesukaan dia gue inget. Hal yang dia suka gue inget. Hal yang dia pengen juga gue inget. Gue lupa apa coba. Lagian Dede tuh kan gak apa-apa, gak masalah kalau misalkan Dede ngecek WO, fitting baju dan lain sebagainya, nyiapin pernikahan itu sendiri. Toh juga sebelum ketemu kakak Dede biasa semuanya sendiri kok ngerjainnya, ngecek sendiri, gak masalah. No, dropin aja gue no. Lo anterin Dede no. Oke, bos. Gitu doang.
gue bisa setidaknya bisa memperbaiki hubungan gue gitu. Maksudnya masa gara-gara Orang nonton TV pakai otaknya. nonton apa sih Pak? Aduh. Ini yang TV Bilar sama Lesti. Ini Pak, aku lagi bingung nih. Bantuin dong. Lesti lagi ngambek nih Pak. Gimana? Papa dulu pas sama ibu, pas lagi ngambek itu gimana? Kalau perempuan tuh biasa ya ngambek-ngambek. Coba sini dulu ya deh. Hah? Biasa? Ya nggak biasa lah Pak, harus dibujuk kan, dirayu biar hubungannya baik lagi. Udah lama-lama dia apa sendiri itu. Apa? Biasa aja tuh kalau ngambek. Kadang-kadang nggak ada uang belanja. Kan nggak usah terlalu besar-besar kan itu. Baru kali ini gue denger omongan panjang lebar kagak ada satu yang ngerti. Siapa? Ya udah, kesel ini. Kalau nonton TV. Lagi sibuk. Ya jadi gitu ya, jadi sebenarnya kalau gue tuh minta saran sama bokap gue itu opsi terakhir dalam hidup gue. Karena nggak pernah nemu solusi gitu. Jadi ya gue mending istiqoroh gitu ya atau sholat lah daripada minta pendapat sama bokap gue. Tuh lihat aja, sekarangnya diem aja, Pak. Ngomong apa? Masa nggak ngomong? Kemarin minta pendapat, diem, Pak, fokus nonton. Sampai kalian orang, Pak. Ngomong apa-apa, ini pede aja, biasa. Masuk orang awal-awal masuk TV memang begitu, agak grogi, agak nervous. Tapi lama-lama kita udah terbiasa. Guys, maklum ya, bokap gue tuh belum terbiasa syuting, baru pertama kali. Dan gue juga belum briefing juga tuh. Aduh, ini salah tim gue juga nih. Apa ini? Apa? Masa dielap? Udah kagak bisa follow, kagak bisa ngasih solusi. Apa sih gunanya bapak gua? Ya bagaimanapun ya orang tua ya, udah ngurus kita dari kecil. Ya begitulah. Gimana ya? Coba gua telepon Nak Beni. Kan bagaimanapun Dede yang paling tahu tuh orang terdekat dia, keluarganya Dede. Beni, betul. Beni. Gua nggak mau lah jadi manusia yang individualistis, yang nggak mau bersosialisasi, nggak mau minta pendapat orang lain. Ya, gua sharing-sharing lah, kan sharing is caring bro. Jadi kayak gua tanya-tanya tuh sama kakaknya Dede, Beni, kalian tahu kan? Halo, assalamualaikum Mak. Salam, bro. Apa? Itu si Dede kan ngambek mulu, marah-marah mulu tuh, sensi, nggak tahu kenapa. Kan lebih tahu tuh. Udah. Hah? Kasih bunga aja cewek mah cuy. Aduh ya Allah gitu doang. Kasih bunga warna pink sama ungu lah, apalah gitu. Lo kok bisa bilang warna ungu sama pink? Aneh banget. Ada artinya? Si Dede kan suka warna pink dari kecil. Iya, gue juga suka kok. Warna pink. Terus? Kalau warna ungu mah lambang ini lah cuy. Kalau nggak salah mah lambang ini, maaf gitu loh. Ungu maaf. Gimana? Gitu ya? Astaga, gitu doang nggak tahu. Parah. Terus gimana? Terus, gue sambil nyanyi. Ambil nyanyi. Serius? Yoi. Serius. Nyanyi mah gampang. Gini. Oke, gue harus sambil nyanyi untuk buktikan bahwa gue yang terbaik. Gue akan nyanyi lagu. Gue coba nyanyi lagu gue ya. Tahu kan lagu gue kan? Lagu gue tahu kan? Hai gadis manis yang terlambat manis, yang membuatku gugup saat mencoba ungkapkan. Oi, selamat pagi. Gue Fen ada, gue Fen. Selamat pagi manis, jangan terlalu manis. Dah ya nih. Tuh sampai ref gue nyanyiin lo tuh. Dah ya, makasih ya. Nah, gimana? Enak kan suara gue? Ya, iyalah. Lu baru nyanyiin satu part dong ngantuk. Gimana gue nyanyiin full lo? Waduh, bisa-bisa nggak bangun 7 hari lo. Ya udah.
Sekarang udah tau caranya, gue tinggal cus lah ke sana. Pokoknya doain gue ya. Ya doain gue ya. Jangan kayak lu tuh, lu mah tidur mulu, denger orang nyanyi ngantuk. Ya lo semangatin gue ya. Gue percaya sama lo. Lo pasti selalu support gue. Meski bilang, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suaranya ngomong apa ngap nggak sih? Tambah kencang dibuka maskernya. Nggak gerah apa pakai Ini kan tempatnya sederhana. Biasa kalau di tempat-tempat begini ya, gue harus nyamar gue pakai kacamata, masker, hoodie. Terus biasa gue tutupin, gue takut banyak orang minta foto, takut banyak orang kenal sama gue. Oke, bentar gue tes. Bang, bentar ya bang, bentar. Mau beli bunga, tapi Ane mau nanya dulu bentar. Oh iya. Kenal sama bos Ane? Kenal. Ya buka. Serius? Nggak tahu siapa saya? Nggak tahu bang. Ya buka. Bos Ane nih bang. Pemimpinmu. JWB. Tidak Iqbal. kenal juga. Kalau Lesti Kejora kenal nggak? Kenal. Ini calonnya. Udah bang beli bunga. Yang mana bang? Mana ya dah? Yang mana aja bang katanya? Bang. Masa nggak kenal gitu? Orang gue lebih sering di TV kok. Nggak punya TV abang. Udah jangan ngambek. Yang ini bang. Ya. Ah ya itu yang paling bagus tuh lumayan itu. Biar nggak kelihatan punya di pinggir jalan. Yang bagus bos. Ini dijamin ya, cewek ngambek bisa langsung lulu ya dengan bunga ini ya. Kalau nggak dapat ini garansi nggak? Iya tadi kita. Berapa nih bang? Berapa nih mas? Oh 400. Udah aku bayar dalam tuh bos. Bos masukin dulu. Sebagai warga yang baik, gua harus mengikuti anjuran pemerintah bro. Gua pakai masker, pakai kacamata. Aduh, lu bayangin nih, gua datang, gua nggak pakai masker, nggak pakai kacamata, nggak pakai kapucon, tudung, hoodie. Ntar satu orang kenalin gua, dia pada ngirim ke grup WA RT RW-nya bro. Ada Rizky Bilar di sini, ada Rizky Bilar di sini. Pusing gua bro. Datang pada rame tuh kerumunan tuh, rame. Terus akhirnya gua dianggap public figure yang tidak mengikuti prokes dan gua menjadi contoh yang tidak baik buat masyarakat. Gua nggak mau. Jadi ya yang benar kan? Setuju kan kalian kan? Kenapa? Maaf bang, parkirannya bang. Oh iya. Sorry. Ano? Parkir apa? Abis bos, kan tadi pakai buat bayar bunga. Gimana sih? Abis. Bos. Oh bos. Nggak ada. Nggak ada juga sih bos. Masa mobil bagus-bagus Ferrari bayar parkiran 2.000 bang? Ya nggak usah bawa mobil dong bang. Emang kenapa kok saya bawa mobil? Halo mau mobil bang. Dia nggak tahu mobil yang biasa bang. Kamu nggak tahu siapa saya bang? Nggak tahu saya bang. Nggak kenal abang saya bang. Serius? Nggak kenal saya bang. Ku yang selalu menjagamu. Biar kata abang nyanyi saya nggak kenal bang. Siapa abang? Jodoh wasiat bapak. Jodoh JB bang saya. Iya bang. Tapi saya nggak kenal abang siapa bang. Kalau Lesti Kejora kenal nggak? Oh Lesti Kejora kenal. Kenal? Kenal. Banget? Kenal banget. Ini calonnya. Ah masa kayak gini cowoknya? Udah bos pulang aja dulu ya. Parkirannya gimana nih? Masa 2.000 mobil bagus-bagus? Ya. Bang, masih syukur lo dapat 2.000 daripada kami langsung cabut ntar. Oh. Ntar kasih no. Ya ntar balik lagi ke sini saya. Oh ya udah bang ya. Makasih bang ya. Hati ya bang ya. Makasih ya. Ya bang. Tukang parkir. Jadi ya wajar lah kalau dia nggak kenal gua, nggak pernah nonton TV. Karena kan hidup dia di luar bro. Jadi ya maklum aja gitu ya. Ya biasa lah kalau cuma ibarat satu orang dari sekian juta yang nggak kenal sama lu. Iyalah. Assalamualaikum. Salam. 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 Lagi nonton, Pak. Lama banget.
izin ke belakang. Kok dia nggak salam? Bu, coba bantu bilangin Clear, Bu. Tanyain kenapa? Masih kosong tuh jari. Udah berasa ngeganjel itu Dina hate tahu. Ya udah deh, Dede lewatin aja tuh si kakak, enggak Dede salamin. Dede salam lah sama ibu. Dede pamit sama ibu sama papa buat ke kolam. Itu gondok, sedih, sakit, rapuh, perih, pedih semua campur aduk di situ. Gak apa-apa, Bu. Itu tadi kakak kenapa yang nggak mau pakai cincin yang dikasih sama Dede? Padahal kemarin itu udah dikasih tahu sama kakak nanti kakak pakai cincinnya ya. Ya udah kalau gitu Dede pamit pulang ya Bu. Nih Bu. Nanti tulis tahu ya. Hati-hati ya. Ya assalamualaikum. Sayang. Sayang, kok pulang? Kamu kemana? Tasnya di bawah. Taruh di mobil Lintar. Taruh di bawah. Taruh di bawah. Taruh di mobil. Lintar, lu dengerin gua apa Dede? Dengerin Dede lah. Yang gajiin lo siapa? Dua-duanya, gue yang gaji lo, bukan Dede yang gaji lo. Kan lo ada rekening gua. Kan uang kakak uang Dede. Bodo amat, taruh. Taruh mobil. Taruh di bawah, Lintar. Taruh mobil Lintar. Taruh di bawah. Taruh di mobil Lintar. Di bawah, Lintar. Di mobil Lintar. Lintar di bawah. Di mobil. Jadi saya ini bingung kakak. Yang lebih bingung itu yang satu nih bapak bos, yang satu bu bos. Jadi yang lebih parahnya lagi tuh ini nih, tas ini tuh mau bawa kemana? Aduh, pusing dah saya. Ampun, ampun. Sini sayang, sini. Bentar. Sayang. Bentuk permintaan maaf kakak untuk kamu. Apapun kesalahan kakak mohon maaf sayang. Tolong maafin kakak ya sayang. Ya, ini sayang terima ya. Pergilah denganku, biar ku yang menjemputmu. Bicara denganku, jangan ngambek-ngambek melulu. Nggak ya. Sayang, kenapa sih kamu selalu pengen dimengerti? Hah? Selalu orang yang sabar ngadepin kamu. Ayo dong, saling mengerti. Ini hubungan saling dua individu, dua manusia. Bukan cuma kamu doang yang pengen dimengerti. Kakak juga pengen dimengerti. Hah? Kita harus memahami satu sama lain. Jangan kamu doang yang mau disayang, diperhatiin. Masa selama ini selalu kakak yang sabar ngadepin kamu? Kakak, Apa? harusnya Dede yang nanya sama kakak. Hal apa yang udah kakak lupain? Ya makanya kamu ngomong dong. Kan kakak selalu bilang pentingnya komunikasi. Kamu nggak pernah bilang, nggak pernah sampai. Satu lagi. Apa lagi? Yang sabar selama ini Dede, bukan kakak. Yang sabar selama ini Dede, bukan kakak. Masa dia bilang gini? Kakak itu udah sabar. Kakak sabar banget sama kamu. Kamu tuh kenapa sih pengen ngertiin? Hei, Rizky Bilar, Muhammad Rizky, anaknya Pak Daniel dan Ibu Dewi. Dengar baik-baik. Selama ini yang suka cicing siapa? Lestiani binti Endang Mulyana, ibunya Ibu Sukartini. Yang selama ini hanya memendam rasa, apapun perih pedih yang saya rasakan,
hanya Lestiani binti Endang Mulyana dan Ibu Soekartini, ya. Ingat. Gue sih jujur kesel ya sih ya. Tapi di satu sisi gue ngerasa sedih gitu. Jujur gue belum pernah ngeliat Dedek sampai sesedih itu. Terus ninggalin gue pergi gitu kayak tanpa pamit. Gue penasaran ya, apa yang ngebuat dia sampai sekesel itu sama gue. Assalamualaikum. Kok masih ngikutin? Udah gak apa-apa, besok kan kita syuting lagi. Udah sana pulang aja. Iya, Dede pulang. Selama Dede ada di dunia ini, beliau adalah orang yang paling mengerti dan paling tahu Dede itu harus di-treat seperti apa, harus diperlakukan seperti apa gitu. Jadi tanpa Dede harus bilang pun Dede ada masalah apa, beliau udah tahu dan beliau udah tahu apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti beliau lakukan. Peran Bapak itu kalau Dede lagi ada masalah sangat penting gitu, walaupun Dede nggak secara langsung cerita permasalahan apa yang lagi Dede rasain gitu, yang lagi Dede hadapin. Belum pernah tuh seumur hidup gue bikin kue untuk orang yang paling spesial dalam hidup gue. Akhirnya gue jalan sama Eno, terus gue ke warung tuh. Sini no. Bu, punten. Ya, Bu ada telur? Jual telur sih. ada. Mau berapa? Mau berapa bos? Banyak. Banyak. Seadanya gitu ya? Ya udah. Seadanya aja. Berapa bu? Berapa? Berapa? Ini 10.000. 10.000. Baru. Lebihnya 2.000. Aduh, baik banget. Bos, dapat bos. Makasih ya. Ada yang mau bantuin lagi bos? Lo cukup bantuin gue dengan lo ada di sini aja. Oke, makasih bos. Main game. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mana bang? Belum bangun. Kok belum bangun?
Terus sudah disiapin makan? Belum juga, tuh mau dipanggilin apa? Masa ini juga sudah. Oh, tumben dia belum bangun jam segini ya? Kok ngerantakan? Sampai bikin kue. Kakak minta maaf apapun yang jadi salah kakak, dan kakak sampai detik ini juga nggak tahu. Kakak jujur nggak sanggup kalau lihat kamu sedih kayak kemarin. Dan kakak sadar itu karena kakak. Makin kakak yang mungkin sampai sekarang masih menjadi laki-laki yang sempurna dan mengerti kamu. Bang Adlin, Ya, Dek. kembali lagi ke rumah kakak. Karena memang banyak banget hal yang mesti kita selesain, banyak banget urusan yang mesti kita beresin. Jadi lihat ada kue, kepalanya Hello Kitty gitu tapi mencong-mencong. Terus nggak karuan dia berantakan. Nah dia lihat, terus di situ kayak ada kertas putih, terus akhirnya dia lihat, dia baca. Isi suratnya itu benar-benar bikin dia terharu dan bikin dia sedih banget. Lah buruan, jangan ada yang ketinggalan. Siap, Bos. Pas gue lagi nyantai, gak sengaja gue ngeliat tasnya Dede saat itu. Gue langsung senang banget tuh. Gue ada kans nih supaya gue bisa bujuk Dede lagi. Gue cari-cari Dede di mana. Ke atas itu kalau nggak salah. Soalnya dari situ langsung ke Atas gimana? Ngerayap gitu. Bos, jangan-jangan bos. Nih ya, rooftop belum jadi tuh ya kan. Belum ada pagernya. Tuh kan. Lompat dong. Ya, lo tunggu sini. Dede! Ini jangan sampai Dede melakukan hal itu, guys. Akhirnya gue tanpa tedeng aling, gue langsung tanpa pikir panjang, gue langsung naik ke atas. Sayang. Kamu gak perlu lah sampai ngelakuin hal seperti ini. Kamu terus berpikir jernih. Jangan apa-apa langsung ambil keputusan yang buru-buru sampai akhirnya merugikan kamu. Kamu mau meninggalkan orang yang udah cinta sama kamu, orang yang udah mendukung kamu, sayang sama kamu, tulus? Hah? Kamu akan ninggalin semua persiapan yang udah kita lakukan, impian kita, cita-cita kita bareng, hidup bahagia selamanya, seumur hidup, hanya gara-gara hal sepele, hal yang kakak bahkan nggak tahu itu apa kesalahan kakak. Ayolah sayang, ayo kamu harus pikir lagi matang-matang, jangan sampai begitu dong kamu sayang. Hah? Dede bingung, ngira Dede mau ngapain ya di rooftop? Aduh, nggak bosnya, nggak asistennya. Kenapa pemikirannya begitu kakak? Dede kesini itu mau nyari wifi, mau nyari sinyal. Tadi kan di rumah wifi-nya mati. Iya, karena kan hari ini kita harusnya Zoom. Wifi-nya mati sayang. Kamu tadi di tepi ini mau nyari wifi? Kenapa? Tangan kakak kenapa? Kakak habis bikinin cake Hello Kitty buat kamu, terus kakak lupa pakai alas gitu, pakai perangkat kebakar. Ya kan maklum kakak kan masih amatir sayang, bukan kayak chef. Iya. Udah. Dede itu kesini pokoknya bukan mau ngapa-ngapain, cuma mau nyari sinyal. Lagian ini rumah artis kok gak ada sinyalnya, wifi mati. Sayang, Aduh, sakit sayang. maaf. Dede minta maaf ya karena kejadian kemarin. Maaf juga. Lagian kakak kenapa sih nggak pakai cincinnya? Oh, perkara pakai cincin kamu marah. Ya udah gini, kita ke kamar sekarang ya. Enggak, udah ikut aja, kamu mau pikirannya nih. Udah, sekarang kakak mau nyamperin Eno sama Aden tuh. Eno sama Aden tuh udah ngumpul-ngumpulin kakak. Tuh orang enak aja main kabur-kabur aja tuh. Masalahnya cuma satu kata, itu barang. Cincin.
tahu kan nontonnya. Cincin. Ya Allah, Lesti. Tuh, ini kalau dia denger nonton ini tayangan gua, pasti dia kesel tuh dipanggil Lesti. Tapi ya syukurlah kekhawatiran gua nggak terjadi. Tapi memang aneh banget tuh anak ya. Kalian bayangin coba, udah gue panik, lari-larian, ngos-ngosan. Ternyata cuma nyari wifi doang, perkara wifi doang. Ya, Dede. Tapi itulah memang hal itu yang membuat kamu unik. Kakak, makasih ya kuenya ya. Walaupun kue... Iya, makasih ya. Masa begitu, nangis mau kayak mau bersihin. Udah ini retake nggak? Enggak dong. Pak, apa? Udah. Tuh kan Udah. warnanya mati. Wah. Makasih ya kak kuenya. Iya, nangis lagi dong. Enggak. Udah ya, mau ngapain ke Semoga kamar? kamu suka ya. Iya suka walaupun begitu bentuknya. Gih, masa diajak ke kamar? Kan warga Konoha pada traveling kak. Jangan sekarang atuh nanti weh. Gitu. Tuh. B-I-B-L-A-R Bilar. L-E-W-S-T-I-T. Dede. Kok dede? Kan? Simpel cincinnya. Ya kenapa nggak dipakai? Kadang kakak takut, aku pas lagi syuting JW gimana? Masa syuting JW Iqbal pakai cincin begitu, terkira Iqbal udah nikah dong. Kan karakter, jadi Pak Ferry yang melarang kakak. Ngapain bawa Pak Ferry? Nah, emang dia kan produsernya, dia yang ngelarang kakak untuk bohong. pakai cincin, beneran. Bohong.